Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali bersama Suara Kalbar dalam Kalbar Bersuara. Kali ini kita akan membahas terkait protokol kesehatan dalam wilayah lingkungan BPSDM Kalimantan Barat. Sudah bersama saya Bapak Suprianus, Kepala BPSDM Kalbar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak, sesuai dengan tema kita terkait dengan protokol kesehatan di lingkungan BPSDM, mungkin awalnya Bapak bisa menjelaskan terkait program yang ada di BPSDM, apa-apa saja yang ada, bisa dijelaskan dulu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dina ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi mungkin BPSDM Provinsi Kalimantan Barat banyak masyarakat yang belum tahu. Kemungkinan juga ASN Kalbar sendiri juga mungkin ada beberapa segelintir yang memang belum tahu tentang keberadaan BPSDM. Dulunya BPSDM ini namanya Diklat, ya, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Nah, kemudian sekarang dengan Perda terbaru, Perda nomor 8 tahun 2016, sekarang berubah menjadi BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di bentuk BPSDM ini kita mengikuti struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dari pusat. Nah, itu awal bentuknya BPSDM. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat ini tugas pokok fungsinya adalah meningkatkan kompetensi ASN, melaksanakan visi dan misi gubernur dalam hal peningkatan kompetensi ASN, meningkatkan kompetensi ASN. Jadi peningkatan kompetensi ASN itu kan di teorinya itu ada 4 ya Mbak Dina, ada 4: kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, kompetensi pemerintahan. Nah, jadi kami melatih ASN Pemprov Kalbar ini dalam hal mengembangkan keempat kompetensi teknis yang wajib sebenarnya dimiliki oleh seluruh ASN Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Kemudian BPSDM ini kan terdiri dari beberapa bidang. Ada 1 sekretariat, ada 3 bidang ya, Ibu, ada 3 bidang. Ibu Yeni bidang apa? PKMF. Ya, PKMF, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Kemudian bidang Ibu Ita, SKPK, ya, sertifikasi, kompetensi dan pengelolaan kelembagaan. Kemudian ada 1 bidang pengembangan kompetensi teknis. Nah, 3 bidang ini yang langsung melaksanakan pelatihan. Kita pelatihan ya, kalau untuk pengembangan kompetensi ASN tadi kan caranya apa? Pelatihan dan pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan itu memang di luar kewenangan dari BPSDM. Pendidikan itu bisa tugas belajar ya, bisa izin belajar masing-masing pendidikan. Nah, kalau pelatihan itu memang tugas pokok fungsi BPSDM. Gitu ya. Pelatihan bisa klasikal ya, bisa non klasikal. Pelatihan klasikal tatap muka dan sebagainya. Non klasikal bisa e-learning, bisa mentoring, bisa coaching dan lain-lain. Itu tugas pokoknya. Kalau untuk target mungkin Pak ada untuk ASN Kalbar dari gubernur? Ya, kita ditargetkan memang untuk meningkatkan kompetensi ini kan ada beberapa hal ya. Nah, target dari BPSDM sendiri adalah kita melaksanakan sebanyak-banyaknya pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas. Dulunya namanya Diklat Tim 4 administrator ya, kemudian Diklat Tim 3. Nah, sekarang namanya pelatihan kepemimpinan administrator yang pengawas, sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kompetensi manajerial teknis ASN. Ya. Kemudian ada juga pelatihan fungsional lainnya yang banyak, pelatihan arsiparis, pelatihan pengelolaan barang milik daerah, baik itu yang ada di Pemprov maupun yang ada di sekolah-sekolah juga kita laksanakan. Banyak pelatihan fungsional lainnya, gitu ya. Kalau untuk pencapaiannya sendiri yang dari pelatihan, kemudian manajerial dan sebagainya itu apa Pak?
untuk BPSDM, Jadi khusus di ASN-nya? Ya, ASN itu mempunyai kemampuan teknis, namanya pelatihan fungsional, pelatihan diklat bendahara ya, pengelolaan bendahara. Jadi ASN itu mempunyai satu kemampuan teknis bagaimana menjadi seorang bendahara sesuai dengan tugas pokok yang dilaksanakan oleh ya. Baik Pak, mungkin setelah tadi Bapak jelaskan terkait program di BPSDM, kemudian terkait dengan tema kita terhadap protokol kesehatan, bisa dijelaskan Pak bagaimana penerapan prokes yang saat ini situasi pandemi, terutama nanti menghadapi 2021 terhadap para ASN, mungkin ada program khusus terkait prokes untuk seluruh ASN Kalimantan Barat Pak? Untuk penerapan protokol pencegahan COVID-19 ini artinya BPSDM sendiri, kami yang melaksanakan secara internal sendiri memang semua model pelatihan kita sekarang masih e-learning ya, masih e-learning. Tatap muka juga kita laksanakan. Itu gabungan dari e-learning dan tatap muka itu bisa blend ya, model learning. Itu tetap sekarang kita malah ada 4M ya, kalau menurut istilah Bapak Teguh, Pak Dr. Teguh, Kepala BPSDM Pusat, 4M kita laksanakan di sini. Dari kantor kita sendiri sudah kita tata sedemikian rupa untuk cuci tangannya, hand sanitizer-nya, kemudian jadwal masuk kita begitu edaran gubernur, kita sekarang kan 50-50 ya, kita ikuti semua, kemudian kebersihannya kita jaga, kemudian setiap pagi memang saya sudah buat edaran sampai jam 10 pagi di kantor AC-nya semua dimatikan, yang memang ruangan yang memang bisa digunakan tanpa AC itu ya, itu kita matikan, jendela kita buka sampai jam 10 pagi. Ya, di situ silakan ditutup, silakan pakai AC. Itu yang kita laksanakan di kantor. Nah, kemudian untuk model pelatihan sendiri, kami juga tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti tadi ya, harus cuci tangan, cuci tangan yang pertama ya, kemudian menghindari kerumunan, itu yang kami tambah yang satunya. Artinya ada waktu istirahat, jeda istirahat kita kurangi ya Bu ini Ibu kita ya, kita menghindari kerumunan, kemudian jaga jarak pada saat pelatihan itu minimal itu kan 2 meter, tapi kita di sini buat sejauh-jauhnya. Nah, artinya kalau memang bisa 3 meter ya 3 meter. Nah, kalau memang ruangannya besar ya, sejauh-jauhnya kita atur tidak harus 2 meter. Nah, bagi kita ya ini 2 meteran kan. Nah, itu yang kita laksanakan. Kemudian mungkin nanti ada tambahan dari saya minta Kabit teknis saya nanti untuk menjelaskan, karena BPSDM Provinsi Kalimantan Barat ini satu-satunya yang bisa memberi rekomendasi untuk beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di kabupaten ya, ini ya. Nanti mungkin Ibu Yeni menjelaskan bagaimana bimbingan untuk penguatan PPRD di kabupaten. Kami bisa memberikan izin dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin apakah ada edukasi seperti yang tadi Bapak bilang kan terhadap ASN khususnya di 14 kabupaten kota, mungkin adakah khusus terkait dengan prokes ini, bahwa ini bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, sehingga pencegahan COVID-19 sendiri bisa kita tekankan untuk Kalimantan Barat ini, terutama kepada ASN se-Kalimantan Barat Pak? Jadi kami mengedukasi dengan kami langsung memberikan contoh, karena tugas pokok fungsi BPSDM kan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Kami memberikan contoh dengan tadi penerapan protokol pencegahan COVID-19 itu yang kami laksanakan di kabupaten. Nah, kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk pelatihan tertentu yang memang wajib mendapat rekomendasi dari provinsi. Kami tidak akan memberikan rekomendasi kalau penyelenggaranya tidak menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Contohnya pesertanya harus rapid test. Nah, kami minta. Kemudian yang kedua tentu melaksanakan
3M plus 1M, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan tadi saya mungkin waktu istirahatnya diperpendek, nah, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga harus ada izin dari kepala daerah setempat, nah, ketua gugus tugas COVID, kepala daerah setempat harus ada izin dari kabupaten atau kota yang bersangkutan. Barulah kami memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pelatihan. Itu juga kami harus mengirim staf untuk memonitor. Nah, mungkin Ibu Yeni dan Bu Ita bisa menambahkan sedikit. Baik, Pak Suprianus, kita mendekati ke pertanyaan terakhir. Mungkin bagaimana BPSDM sendiri, Bapak sebagai Kepala BPSDM Kalimantan Barat mendisiplinkan ASN, kemudian harapan di 2021 khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat ini. Terima kasih Mbak Dina ya. Jadi harapan kami di tahun 2021 ini yang memang kita tetap harus bersahabat dengan COVID-19 ya, karena suka tidak suka mau tidak mau era pandemi ini memang kita harapkan berakhir ya. Tapi di tengah situasi ini kita harus bersahabat dengan kita melaksanakan prokes ya. Kita tambah satu lagi jadi 4M. Itu harapan kami ke depan, semua instansi pemerintah ya, baik tugas pokok fungsi yang kami laksanakan dalam bidang pelatihan di provinsi maupun di kabupaten, tentu harus benar-benar ketat, harus lebih ketat lagi untuk menjalankan prokes dan pencegahan COVID-19 ini harus benar-benar ketat. Kalau mau mengadakan sesuatu kegiatan benar-benar harus diperhitungkan apa bisa atau tidak gitu. Sekarang era digital semuanya tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kita bisa melaksanakan pelatihan yang sudah kami berikan contoh di BPSDM, kita bisa melaksanakan e-learning. Sekarang berbagai macam program ada, silakan digunakan. Kita juga punya Bu Yeni, kita punya program e-learning kita punya juga yang sudah secara nasional, secara internasional bisa digunakan, bisa dimanfaatkan semua. Itu sudah kami gunakan dan sudah kami laksanakan. Nah, juga di beberapa OPD, hampir semua OPD provinsi, kabupaten sekarang sudah melaksanakan. Jadi memang kita perbanyak kegiatan pelatihan e-learning. Itu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama tentu biayanya jadi lebih berkurang ya, biaya lebih berkurang. Biaya lebih berkurang. Manfaat yang kedua, yang mengikuti pelatihan menjadi lebih banyak. Itu manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Ya. Dan tidak bertemu, Pak. Ya, tidak bertemu itu karena dengan e-learning kita menghindari kerumunan, menghindari yang tidak bertemu, kerumunan dan sebagainya, menghindari semua ya. Jadi masing-masing di tempat masing-masing. Ya. Ya. Baik saudara, demikian suara Kalbar dalam kabar bersuara kali ini bersama Kepala BPSDM Kalimantan Barat Bapak Suprianus Herman. Beliau telah menjelaskan terkait program, kemudian bagaimana manajerial terkait pelatihan ke seluruh ASN yang ada di Kalimantan Barat. Kita akan bertemu kembali dalam program kabar bersuara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.